Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pencuri mobil pejabat Dinas Perhubungan Bandar Lampung ditembak kakinya. Penadah mobil curian itu turut ditangkap. Tanda unik di koper jemaah haji supaya lebih mudah dikenali. Koper diberi boneka hingga sandal anak-anak. Puluhan pedagang dan buruh bangunan di Tulang Bawang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Pernah dipenjara selama 8 tahun, rupanya tidak membuat kapok SR. Pria 41 tahun ini untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Kamis siang, ia yang baru keluar dari penjara pada bulan April lalu kembali ditangkap karena mencoba memperkosa wanita tetangganya di Desa Pugung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Korban seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun. Perbuatan tersangka itu dilakukan saat suami korban sedang pergi. SR berpura-pura bertamu dan memaksa korban melayani nafsu bejarnya. Korban kemudian berteriak dan tersangka akhirnya ditangkap warga yang kemudian diserahkan ke polisi. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih perbuatannya itu karena dipengaruhi minuman keras. Dan tersangka tersebut merupakan residivis dalam perkara yang sama pada tahun 2018 dan divonis 8 tahun. Kronologisnya, tersangka tersebut datang ke rumah korban dengan berupaya mencari suami korban, namun suami korban tidak ada dan dilihat pelaku seorang diri. Timbul niat untuk melakukan kekerasan seksual tersebut pada korban. Berdasarkan catatan polisi, tersangka juga sebelumnya pernah masuk penjara karena mencabuli seorang bocah perempuan penyandang disabilitas. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kasus dugaan penganiayaan terhadap 2 ART berinisial DDR dan DL di Bandar Lampung diduga menyeret nama seorang polisi yang merupakan anak dari 2 tersangka yang telah ditangkap. Ini terungkap dari hasil penyelidikan polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Reynol Elisa Pehuta Galung mengatakan dugaan ini masih dalam pendalaman. Jika terindikasi kuat, maka kasusnya akan diselidiki bidang propam. Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan, polisi mulai menentukan alat bukti, peran tersangka, hingga membuka posko pengaduan jika ada korban ART lain yang jadi korban kekerasan. Sejauh ini pastinya kami masuk dalam ranah proses penyidikan ini. Untuk keterkaitan lainnya seperti kami sampaikan tidak terlepas korban, tersangka, barang bukti itu dalam proses pendalaman. Bila mana hal-hal itu terjadi tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan Bitpropam. 2 ART berinisial DDR dan DL warga Pringsewu pada akhir pekan lalu kabur dari rumah majikannya dan melapor ke polisi Polresta Bandar Lampung karena mengaku jadi korban penganiayaan. 2 terduga penganiaya korban berinisial SH dan SA, warga Jalan Pulau Legundi, Sukarabe, Bandar Lampung telah ditangkap. Keduanya dijerat Undang-Undang tentang KDRT dan Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Angin puting beliung memporak-porandakan desa Raman Aji dan Bukti Harjo
Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur pada Senin malam. Ratusan rumah rusak. Kerusakan paling banyak pada atap rumah. Ada beberapa rumah juga yang rusak akibat tertimpa pohon. Menurut warga, angin kencang itu muncul bersamaan dengan hujan lebat. Angin kencang menerbangkan atap asbes. Saat hujan, terdengar suara gemuruh keras yang menyebabkan warga panik. Sebagian warga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sebuah mobil angkutan kota atau angkot terbakar di jalan depan SPBU Simpang Raya, Kecamatan Panakahan, Lampung Selatan, Rabu siang. Kobaran api yang besar menyebabkan warga dan petugas SPBU panik sebab khawatir api akan menjalar. Saat kebakaran berlangsung, warga tidak ada yang berani mendekat. Kobaran api akhirnya padam setelah petugas damkar tiba. Menurut saksi, angkot ini terbakar setelah tidak lama usai mengisi BBM. Saat akan masuk ke jalan raya, tiba-tiba angkot terbakar. Api muncul dari bagian kabin depan dan diduga menyebabkan korsleting listrik pada kabel di ruang mesin mobil. Sejak 2 pekan lalu, rumah milik seorang nenek di Jalan Imam Boncol, Gang Salak, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, ramai jadi perbincangan. Rumah ini rupanya dijadikan alamat CV Bagas Adi Perkasa. Perusahaan itu adalah pemenang tender proyek perbaikan jalan di Lampung. Dari hasil penelusuran di laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Lampung, alamat pemenang tender proyek pengerjaan konstruksi jalan ruas kota Metro Kota Gajah Lampung Tengah senilai 5 miliar diduga bodong alias fiktif. Karena ternyata alamatnya adalah rumah tua kosong di pemukiman padat. Selain itu ada satu rumah lainnya di perumahan Green Valley, Raja Basa, Bandar Lampung yang menjadi alamat kantor PT Suci Karya Badinusa atau SKB sebagai pemenang tender pengerjaan ruas jalan Kota Gajah Simpang Randu, Lampung Tengah senilai 59,5 miliar rupiah. Kondisinya juga kosong dan tidak ada aktivitas. Pembunuh Yuminatun, wanita tukang pijat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, bersembunyi di sebuah perkebunan kopi di Kecamatan Mekakau, Oku, Sumatera Selatan. Menuju lokasi tidak bisa menggunakan mobil, polisi pun harus mengendarai motor. Tersangka Yana Sujana, 62 tahun, sudah buron selama 3 hari dan ditangkap di sebuah gubuk di perkebunan kopi tanpa melawan. Yana merupakan suami korban. Jadi sampean yang itu yang bunuh kemarin? Iya, benar. Dalam pemeriksaan polisi Rabu siang, Yana mengatakan belum resmi bercerai dengan Yuminatun. Namun selama ini ia sudah tinggal pisah rumah sebab pernah digugat cerai oleh korban pada Agustus 2022 lalu. Yana tega menghabisi nyawa istrinya karena baru mengetahui bahwa istrinya telah menikah lagi dengan orang lain. Penyergapan bandar narkoba di Desa Bujuk Tenuk, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang diwarnai perlawanan oleh keluarga tersangka Senin siang. Mereka berusaha menghadang polisi saat akan membawa tersangka ke mobil. Polisi meletuskan tembakan ke arah udara untuk membubarkan massa. Tersangka yang ditangkap bernama Anto Riyadi, 30 tahun. 2 bungkus sabu-sabu serta belasan plastik klip disita. Anto ditangkap saat sedang mengemasi sabu-sabu ke dalam plastik klip. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengakui perbuatannya. Narkoba yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar di Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.